Nanti Ibu Bella termasuk IBJ, Ibu Bella Jawa Tengah ini yang menjadi apa? Begini ya. Ujung tombak Kurang bagus nih di sininya kayaknya nih. Karena sudah diiringi ada partnernya yaitu Nyai Isna. Iya, kalau yang kemarin kenapa nggak di? Menyusul Nggak pakai yang kemarin. ada para mahasiswinya, insya Allah nanti bisa menjadi instruktur di masing-masing daerah. Jadi harusnya pakai yang kemarin. Yang kemarin udah bagus proyektor, kok malah diganti? Harus jadi instruktur. Oh, punyanya untuk siapa? Pak Wakfi. Diri kita dulu. Tidak bina sih. Mulailah dari Iya, kalau diri kita. Kalau memang Jadi ini saya juga harus ada siap kemarin. untuk menjadi instruktur pertama, instruktur pada diri kita. Setelah itu kepada ahli orang yang terdekat, kepada teman handetolan, dan khususnya teman terdekat kita ternyata suami istri yang sudah bertalqin dzikir. Mereka sudah kolbunya tersambung dan disambungkan, dan teman dekat kita adalah ikhwan wal akhwat. Karena apa? Bapak rohaniyah kita sudah menyambungkan atas kuasa Allah di mursyid yang kamil mukamil. Berarti kulo dengan sami ini sudah tersambung kepada bapak roh kita. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mukadimah prolog pada pagi hari ini nanti ada session tanya jawab langsung kepada narasumber kita, baik yang berhubungan dengan materi maupun yang tidak, karena ini chapter ini kemarin disampaikan adalah workshop. Workshop itu adalah ada input, output, dan outcome. Berarti memori itu ada kesalahan kubur, cerdas langsung, nah. Input, output, dan outcome. Tiga unsur ini harus disenangkan betul-betul ya. Nah, urusan makrifat ini nanti belajar sama Ustaz Al-Ahad ya. Insya Allah pada pagi hari ini jenengan masih fresh. Kalau malam tadi Ustaz Handri itu yang kemarin kemana ya? Yang dalam sebenarnya, tapi karena sudah letih, kayaknya sudah rusak PGA-nya harus ganti. Ya. Kalau enggak ada kabel lain enggak? Anehnya Bunda, ya anehnya itu ada kabel lain. Di sini ngantor proyektor dari Jakarta ya? Sebenarnya kalau nggak ada proyektor saya ada di rumah bawah. Gue ada di Gus Saleh ini kayaknya dengar tawadur sambil tidur. Era pokoknya ngopi, mudut, ngobrol lah di ruang kayak apa yang ngamarnya. Jam piro Gus? Jam 2. Hampir jam 12 Pak ya? Ya Allah ya Karim, itu betah. Kalau mudut ngopi ini kira ngatur tengah-tengah. Ya tidak apa-apa, ngantuknya orang di majelis ilmu tetap terhitung orang yang tolabul ilmi. Alhamdulillah, paling tidak kucuran rahmatnya kan ketularan kalau saya orang ngantuk. Ya tidak? Nah disinilah pagi yang semangat, pagi hari yang seger ini, insya Allah materi akan dilanjutkan oleh Ahil Karim, ya mentor kita dari TKN Center, Ustaz Al-Ahad. Insya Allah waktu sepenuhnya nanti sampai jam 20 sampai jam 10 ya? 10 malam. 10 malam ya? Nanti interview kalau 10 malam. Silahkan. Ini saya buka. Sebenarnya beliaunya ini kan wah. Nah kalau urusan ilmu yang siji, main ngantuk sedelo, pulih mana seger, bener-bener mau nggak ngerokok. Ya sebenarnya ya kita semua dulu di TKN Center ada spesialis itu ya. Ayah ada Jamil juga. Makanya berhenti merokok total. Pandang tangan kanan. Rokok kaulah pendustaku di dalam kolbuku. Harus nangger pendustaku di dalam kolbuku rambung kabeh. Tapi harus ada mentor yang praktisinya, orang sembarangan. Ya enggak? Nah, jadi kalau ini sing ngerokok ya ngerokok ini sih. Ya, ngerokok terus ora apa-apa. Dirampungke gone ngerokok ya. Tapi insya Allah selagi mursyid jenengan itu robitohnya kenceng, nanti rokok akan berhenti dengan sendirinya. Insya Allah, amin Allahumma amin. Langsung saja pada pagi hari ini
waktu sepenuhnya sampai jam 10, 2 jam berjalan. Nanti jenengan semak betul, jenengan lakukan apa yang akan disampaikan untuk bisa diserap. Jadi memorinya betul-betul dengan pandangan yang zero, khusus untuk menangkap materi yang ada di depan sini. Kelihatan error ya? Iya. Proyek ininya kabel VGA-nya kayak. VGA-nya benar. Yang Kayak gini nih. iya. Dilewatkan depan. Coba. Ini masih aman ini. Ya. Enggak apa-apa nih, tersakiti sedikit. Nah, mudah-mudahan nggak ini ya. Iya, maksudnya kan Iya. tersakiti. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nah, Yang penting aman. Ya. Oke, siap. Baiklah, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada ahli garis musyawarah. Monggo. Jadi kami apabila ada atur yang kurang berkenan selama 3 hari bersama ya, Ahad dari Ahad ya, Ahad, Senin, Selasa. Karena nanti hari zuhur sudah ada tugas. Jadi insya Allah jangan lanjutkan. Di sini ada Ayahanda Jamil, nanti bisa yang urusan dengan kepengurusan atau apa, bisa ada Bapak Aris ya. Kalau urusan nanti hubungannya dengan Ibu Bella ada Ibu Ayu. Jadi jangan bisa sharing ya. Duduk di sini sambil sharing dongengan yang hubungannya dengan TKN. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur Jateng. Gimana malam istirahat enak ya? Alhamdulillah enak ya. Masya Allah. Sekarang sudah pada segar ya, kelihatan dari wajah-wajahnya. Ini udah pada mandi belum nih? Udah ya, tadi sebelum tahajud udah pada mandi nih, kelihatan. Masya Allah. Oke, nanti kita ganti. Nah ini nih yang bagus. Bapak Ibu, ini sedikit pengetahuan. Jadi kalau kita masih menggunakan kabel VGA, ya, ini ada satu ilmu yang sangat penting. Kenapa kita sering gini ya? Ini kan masalahnya goyang nih, ya. Maka suka jadi kayak barusan. Kenapa? Nah, biar nggak terjadi, itu kadang kita pas masukinnya digoyang-goyang. Biar masuk kan kadang kita gitu-gitu tuh. Pas bukanya lagi gitu-gitu lagi kan. Itu merusak. Jadi caranya gimana? Pas masuk lurus. Set, pas keluar lurus lagi. Karena itu ada serabut kecil. Di serabut kecil itu ketika tergoyang-goyang dalam jangka waktu yang lama, dia akan mempengaruhi nanti ke layar. Maka layarnya itu nanti kedap-kedip. Seperti tadi, itu akibat dari kebiasaan yang digoyang-goyang. Ini pengetahuan ya. Maka saya pas 2012 dulu sama pakai Wafi langsung diajarin. Bahkan cara membuka proyektor dari tasnya gimana caranya, lalu jangan dulu si kakinya jangan dulu ke atas, jangan dulu dipegang, jangan dulu diputer. Jadi pastikan lurus dulu, masukkan kabel-kabelnya semua dengan cara yang benar, baru diangkat. Nah, itu ada tata caranya dalam proyektor. Nah, biar awet. Karena ini adalah cangkul kita. Kalau petani cangkulnya diurus nggak nih? Diurus, biar gimana caranya cangkulnya tetap tajam, tetap awet gitu ya. Nah, kita sebagai trainer, presenter, cangkul kita yaitu laptop dan proyektor. Gitu ya. Bapak Ibu, ini sedikit pengetahuan. Baik. Berhubung sudah jam 12 kurang. Kurang 4 jam gitu ya. Nah, tapi ini itunya dibuka Ustadz. Afwan, nah itunya. Jendelanya. Ya. Nggak nyala ya. Nah, ini kalau udah mulai kedip, berarti ke sini harusnya masuk. Coba. Oh, masih proses. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke materi yang 3I, tapi sebelumnya ada yang sudah download belum materinya? Belum. Nah, yang belum download, yang pengen download materinya, itu ketik di Google Chrome,
bit, BIT ya, bit atau BIT kecil semua ya, bit titik LY Yankee Y slash atau garis miring bit titik LY oke, sip. Garis miring materi catur. Enggak. Nih, bentar lagi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Atau mau scan QR code juga bisa, langsung aja. Tak, langsung download. Ini materi semua insya Allah ada. Termasuk materi yang semalam Ustadz Handri juga ada di sini. Ya, bit. Kalau Ustadz sudah ya, Ustadz Ivan kemarin kan jadi nggak perlu download karena isinya sama. Gitu. Oke, sudah Bapak Ibu? Masih miring? Nah, agak geser ke, Masya Allah. Oke, sudah semua ya? Ini catatannya, bit.ly slash materi catur atau bisa langsung scan QR code ini. Kalau iPhone langsung set scan, nah, selesai download. Oke. Oke, kita kemarin sampai mana? Masih ingat nggak? Coba cek dulu. Kita review dulu sedikit. Jadi rukun ada berapa? 3. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Isi dari rukun Islam apa? Cara ibadah. Iman, arah ibadah. Ihsan, rasa ibadah. Maka kalau ibadah Islam itu adalah ibadah lahiriah. Kalau ihsan ibadah batiniyah. Oke. Ilmunya Islam apa? Fikih. Kalau iman, usuluddin. Kalau ihsan, tasawuf. Prakteknya fikih apa namanya? Mazhab. Mazhab itu ada berapa? Yang sesuai Quran Sunnah ada berapa? 4. Dari mana saja awalnya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Baik. Lalu yang selanjutnya yaitu apa? Praktek usuluddin. Firqah. Firqah itu kemarin kita sudah bahas firqah apa? Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Lalu Mu'tazilah enggak dibahas. As-Suhaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hanya 4. Kenapa hanya 4 kita batasi? Yang pertama tujuan kita bukan di situ. Yang keduanya kita tidak membahas mendalam tentang hal itu. Gitu ya. Tapi kita perlu ada contoh. Oke. Ini adalah firqah. Kalau tasawuf, prakteknya adalah thariqah. Kenapa orang nggak mau berthariqah? Takut. Yang kemarin itu apa? Karena yang dilihat hanya oknumnya. Sama seperti melihat agama Islam. Orang yang non-muslim melihat agama Islam itu agama teroris. Kenapa menjudge agama teroris? Karena tidak masuk ke dalamnya. Yang kedua, tidak mau tahu. Betul ya? Saya Bapak Ibu 3 tahun menjadi Wahabi. Selama 3 tahun gitu ya. Nah, waktu SMA. Jadi waktu kecil itu saya dibawa ke Suryalaya 7 tahun sampai SMP. Tapi zikir saya masih terpaksa. Nah, sampai akhirnya waktu itu kami, rohis kami, menjudge bahwa Syekh Abdul Qadir adalah musyrik. Syekh Abdul Qadir pelaku bid'ah. Kami menjudge seperti itu. Nah, kenapa? Ternyata karena tidak mau tahu, tidak cari tahu.
Saya cari 2006 ke Suryalaya pas setelah lulus SMA, ternyata pas sudah cari tahu dan saya waktu itu pengen ke stan gak diterima. Jadi waktu itu saya gini bersungut-sungut. Ya Allah, seandainya tidak ada kampus di dunia ini kecuali Suryalaya, baru saya ke Suryalaya. Saking antinya terhadap Suryalaya dulu. Begitu. Jadi saking antinya. Allah malah menunjukkan. Sekarang ya Allah, kalau masa lalu bisa diulang lagi, saya ngampus di mana? Suryalaya. Karena mendapatkan satu hal yang tidak bisa dibeli oleh ilmu dan oleh uang, yaitu kolbu ditanami talqinu dzikri dan ditanamkan mahabbah kepada guru mursyid. Masya Allah, itu yang nggak bisa dibeli. Bahkan nggak bisa dibeli oleh waktu. Bukan hanya nggak bisa dibeli oleh apa? Uang, tapi nggak bisa dibeli oleh waktu. Maka thariqah ini Bapak Ibu semua, ada thariqah yang sesuai, ada thariqah yang nggak sesuai. Yang sesuai itu artinya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya. Dalam bahasa Arab diambil pelajaran i'tibar. Diambil i'tibarnya, diambil pelajarannya. Maka thariqah yang tepat adalah thariqah yang bisa diambil i'tibarnya atau thariqah mu'tabarah. Maka ada lembaga yang mengakreditasi thariqah mu'tabarah, namanya adalah Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Disingkat Jatman. Maka Jatman ini mengecek apa syarat thariqah itu betul. Nah, maka kita cek. Kan kemarin itu kita sampai di sini ya. Thariqah itu lebaran beda 2 hari. Thariqah itu zikir. Ada yang masuk thariqah. Saya ikut thariqah zikir. Enak banget zikirnya. Zikir. Tiba-tiba azan awal. Allahu Akbar. Masih zikir. Wah, kayaknya nih nanti deh di azan kedua. Masih husnudon tuh. La ilaha illallah. Zikir terus. Sampai azan 2 lewat tetap zikir. Gitu. Masya Allah. Yang lain khutbah tetap zikir. Sampai jam 1 lewat sholat Jumatan. Nah, berarti ini thariqahnya ghaira mu'tabarah. Jadi ada mu'tabarah, ada ghaira mu'tabarah yang nggak bisa diambil. Apa syaratnya? Ada 3 syarat. Thariqah yang mu'tabarah ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ajaran sesuai Quran Sunnah, tidak menentang syariat. Nah, itu ajaran yang pertama. Jadi harus sesuai syariat. Itu ajaran yang pertama. Yang pertama, syarat mu'tabarah adalah bisa sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua syaratnya. Nih, syarat yang kedua. Yaitu ada mursyidnya. Jadi ada ajarannya, ada mursyidnya. Ada thariqah, ini thariqah saya juga berthariqah kok. Dari mana gurunya? Dari guru A. Guru A dari mana? Guru B dari mana? Guru C dari mana? Terhenti. Nah, nggak tahu, pokoknya sampai sini saya taunya. Maka dia gurunya, syarat yang ketiga adalah harus musalsal. Nah, musalsal itu artinya bersilsilah. Sampai kemana silsilahnya, jangan terputus kotok. Akan tetapi sambung menyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Maka di saat dicek, antum thariqahnya apa? A. Gurunya siapa? B. Lalu musalsal nggak sampai ke Rasul, silsilah yang keberapa? Disebutkan silsilah yang keberapanya. Kalau kita silsilah keberapa nih? 37. Guru kita pas ditanya, oke, thariqahnya apa? Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Guru kita siapa? Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin atau Pangersa Abah Anom. Musalsal nggak sampai ke Rasulullah? Musalsal silsilah yang keberapa? Ke-37. Siapa saja rangkaian silsilahnya? Maka itu ada di pas tawasul yang ke-5. Pas khotaman atau tawasul yang ke-5. Wa jami ahli turuqi khususon ila hadis sultanil auliya gusil azami qutbil alamin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Marufil Karhi,
Sidi Syekh Sidi Sakoti, Ustaz Syekh Bil Ajami, Ustaz Syekh Hasan Al-Basri, Ustaz Syekh Ja'far Shadiq. Nah, sebetulnya ada rangkaian 37 itu ada di buku Ukudul Juman, atau kalau nggak ada, adanya di buku Manaqib. Nah, itu ada silsilah. Nah, kita penting untuk tahu karena kita ini jelas nih guru kita. Maka thariqah yang ghairu mu'tabarah atau thariqah yang tidak bisa diambil pelajarannya, salah satunya saja tidak ada, maka langsung terputus. Nah, thariqahnya terputus. Begitu ya Bapak Ibu semua. Maka dari itu, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada Sallallahu Sirah, thariqah itu adalah fardu ain dalam kitab Sirrul Asrar. Jadi fardu ain sebenarnya berthariqah. Kalau bermadhab itu hukumnya lazim. Lazim itu adalah sangat diperlukan. Ada sebagian yang mengatakan wajib, tapi kalau saya nggak berani ngikutin ulama yang jumhur, yaitu lazim. Kalau firqah ya wajib ya, thariqah wajib. Nah begitu Bapak Ibu semua. Nah jadi ini 3 bagan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oh enggak, Gus Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Salam. Siap, Karombeng. Ya, ini ada dua yang saya ingin komentari saja. Ya, Nanti bisa dikomentari balik. siap. Karena beberapa kali saya juga mengikuti Kursus tasawuf. sama di Bagan ini. dan beberapa kali juga kita bawa untuk terkait dengan isi. Ya. Kalau di sini kan langsung poinnya cari ibadah. Betul. Kalau yang dulu materi dulu atau ada materi yang lain untuk istilah syariat rukun Islam, kemudian yang Isinya syariat gitu ya. syariat atau rukun iman, kemudian rukun Islam ya, untuk iman itu akidah atau rukun iman, kemudian kalau ihsan itu isinya dia akhlak atau makrifat atau amal-amal batinnya. Artinya kan ini nggak harus ini. Terus ini juga buat kawan-kawan. Kalau misalnya isi katakan dulu Islam, kita punya isi rukun Islam ada berapa? 5. Ketika kita ngomong 5, ada dalilnya nggak? Ada hadis itu sudah kita sebutkan, yang hadis umur hadis itu ya, yang tentang agama itu Islam umat Islam. Jadi dia itu langsung kepada poinnya dan bersambung kepada hadisnya. Kalau ini kan nanti khususnya yang belum paham, dia akan melebar kemana-mana, Ustaz. Dan nanti akan ada pertanyaan, maksudnya cara ibadah itu gimana, ibadah lahir itu seperti apa, kemudian arah ibadah itu atau pokok keyakinan seperti apa, dalilnya mana, kan gitu. Nanti akan ditanya dalilnya mana. Tapi kalau ketika kita ngomongin isi itu ada rukun Islam ada 5, dalilnya tadi. Oke, sebentar ya, sampai di sini dulu. Ustaz Kholik tadi berarti isinya adalah rukun Islam. Rukun Islam itu kan sudah ada di sini ya? Betul nggak? Iya. Betul. Maka isinya rukun Islam itu apa begitu kan? Iya, nanti kan gini. Kalau dulunya ya, ini untuk bukan berarti tidak tepat, tapi pilihan buat kita semua. Yang intinya kan poinnya nanti endingnya materi 3 ini kan kalau yang isi itu yang sebelumnya kita Isi itu syariat, yang kedua inilah akidah, yang ketiga adalah akhlak, begitu ya? Iya. Sikap amal batin, iya betul. sampaikan kepada kawan-kawan jamaah, agar mereka butuh keyakinan dalil, kita tanya balik, ada nggak dalilnya? Ada, tadi sih kita sebutkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, betul. Baik. Iya, paham. Berarti yang tadi isinya apa tadi? Syariat. Enggak, isinya syariat. Syariat ya. Syariat. Oke. Syariat itu dalilnya apa? Jadi kalau isi itu syariat, ya isinya kan syariat. Kalau rukun Islam kan sudah ada di atas dalilnya. Betul ya? Yang isi syariat, dalil syariat itu bahwa memberikan kesimpulan atas rukun Islam itu adalah syariat, apa dalilnya?
Betul. Berarti kan di situ nih, berarti di istilah syariat ya, saya titik beratnya bukan di rukun Islam. Kalau rukun Islam kan tadi sama-sama kita rukun Islam juga. Betul nggak? Rukun Islam, cara ibadah, rukun Islam isinya apa? 5. Dalilnya yang tadi. Isi sekarang. Kata antum bilang isinya adalah syariat. Kalau isi rukun Islam itu masuknya ke yang rukun. Betul? Nah, ketika misalkan yang isi disebut syariat, maka harus siap juga di saat ditanya apa dalil yang menyimpulkan bahwa rukun Islam adalah syariat. Ada, bisa nggak jawab dalilnya? Apa namanya, rukun di sini kan rukun agama saja, bahwa rukun agama itu Paham saya sampai di situ paham. 3. Nah, rukun Islam isinya adalah 5 tadi rukun Islam. Tapi itu masuknya nantinya ke Islam, ke rukun Islam tadi, gitu. Nah, adapun yang menyimpulkan syariat itu adalah sebetulnya para ulama yang mengkategorisasikan seperti itu. Terkait dengan pilihan kata, pilihan diksi itu silahkan opsional, begitu maksud saya. Nah, jadi betul Ustadz Kholik, ketika memang nyaman dengan menyebutkan syariat tadi, kita mengatakan bahwa ini dikumpulkan para ulama menamakannya sebagai isi adalah syariat. Nah, kenapa kami sebetulnya itu adalah materi yang lama juga, kami ada juga itu materi itu. Kan materi yang di Ustadz semua itu kan dari ini kan, dari pakai Wafi. Nah, itu memang kami awalnya seperti itu. Maka di sini ada dua ini. Tujuan, nah sekarang begini, itu adalah pilihan setuju. Iya. Kalau mohon maaf, nggak apa-apa terus ini. Uh-huh. Kalau saya nggak salah memahami atau nggak salah menyimpulkan, kemarin dari Ustadz yang siapa gitu, salah satu materi justru sengaja disederhanakan diksinya menjadi seperti itu. Betul. Seingat saya tadi. Iya. Oke. Ya intinya Gus Holik biar nggak memanjang nih ya, kita malah nggak dapat nih nanti nih poinnya nih. Oke, biar nggak memanjang, saya paham maksud antum. Artinya silahkan mau pilih itu apakah syariat, silahkan. Mau pilih itu akidah, silahkan. Mau pilih itu apa namanya sikap amal batin, itu silahkan. Karena itu memang sudah ada sebelumnya. Monggo. Nah kalau bertanya kenapa kami pakai ini, maka kami jawab. Jawaban yang pertama adalah untuk menyederhanakan kategorisasi. Seperti tadi apa? Kan rukun Islam itu intinya ada 5. Syahadat, berarti caranya gimana syahadat? Sholat, caranya sholat gimana? Zakat, caranya zakat gimana? Puasa, caranya puasa gimana? Haji, caranya haji gimana? Maka itu cara dikumpulkanlah menjadi cara ibadah. Paham ya? Maka ini adalah penyederhanaan nama biar mudah diingat. Oh, Islam cara beribadah. Oh, iman arah beribadah. Oh, ihsan rasa ibadah. Cara, arah, rasa. Menurut kami itu lebih sederhana masuk ke awam. Kalau ke ustadz, oke, syariat mudah difahami. Kalau ke jamaah bilang syariat, oh berarti iman emang nggak sesuai syariat. Kalau gitu jawabannya kita bingung juga jelasinnya. Oh emang kalau gitu ihsan berarti nggak sesuai syariat. Betul nggak? Berarti nggak ada syariat di dalam iman, berarti nggak ada syariat di dalam ihsan. Kita jadi repot lagi bahasnya. Maka untuk memudahkan termnya adalah cara, arah, rasa. Cara, arah, rasa. Itu sebetulnya untuk memudahkan. Jadi ini hasil dari bahsul masail, para asatidz juga, para kiai. Jadi bukan dari saya. Bahasa ini itu bukan dari saya. Tapi dari para kiai, ini ulama nih, ulama pada hadir, yuk kita bahas. Awalnya kan itu tuh, pas setelah udah dibahas, kayaknya ini untuk awam, kan kita kata dari awam nih, gimana caranya biar bisa masuk. Gitu Gus, gitu. Jadi pas waktu bahsul masail, dibahaslah gimana biar memudahkan, maka inilah diambil untuk masuk ke golongan awam. Nggak boleh, tunggu dulu sebentar. Habis ini ya Bu ya, biar lengkap. Yang berikutnya apa? Maka yang ini Islam berarti yang mengatur tentang lahiriah. Lahir, berarti gerakan badan. Contoh gerakan badan, syahadat yang digerakkan apa?
Mulut. Sholat yang digerakkan apa? Tangan. Haji yang bergerak apa? Badan. Saum yang berpuasa mana? Badan. Maka itu adalah ibadah lahir. Lawannya lahir yaitu batin. Maka ibadah batin. Kalau kita ambil term yang berbeda, contoh ibadah lahir, sikap batin, jadinya kurang selaras. Ya, maka diambillah ibadah lahir, ibadah batin. Sama-sama dua-duanya adalah ibadah. Kalau hanya sikap belum tentu menjadi ibadah. Sikap nih, saya bersikap duduk seperti ini ibadah nggak duduk kayak gini? Belum tentu ibadah. Akan tetapi di saat masuk ke wilayah ihsan, semua bernilai ibadah. Maka disebutlah diambil para di bahasa masalah itu adalah ibadah batin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Isi yang berbeda, agak berbeda. Ini ibadah lahir, ibadah batin ini pokok-pokok keyakinan. Jadi itu untuk memudahkan sebetulnya. Karena sekarang ini kan KT sudah ke 92 kalau nggak salah. Itu akhirnya kita mengalami memang ada shifting, pergeseran. Tapi tetap tidak mengubah kontennya. Jadi kalau yang kemarin kenapa nggak seperti itu? Karena kami juga kan ada FAQ ya. Sering muncul, sering pertanyaan. Akhirnya gimana? Banyak yang bingung Ustadz. Gitu, karena kami Ustadz misalkan sudah KT berapa kali